Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Arya Kurniatwa Sikal, NIM PO 71302032210026, kelas D3A tingkat 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang trematoda. Adapun yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada fasciola hepatica, yang kedua ada fasciolopsis buski, ada juga Paragonimus westermani, dan juga Schistosoma japonicum. Lalu ada Schistosoma mansani dan juga Schistosoma hematobium. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama hospes dan penyakit, yang kedua morfologi, yang ketiga siklus hidup, dan yang terakhir aspek klinik dan diagnosis. Pengertian dari trematoda. Kelas trematoda atau cacing daun adalah cacing yang termasuk filum Platyhelminthes dan hidup sebagai parasit. Pada umumnya, cacing ini bersifat hermafrodit, kecuali Schistosoma sp, spesies yang merupakan parasit pada manusia termasuk subkelas Digenea, yang hidup sebagai atau endoparasit. Berbagai macam hewan dapat berperan sebagai hospes definitif cacing trematoda, antara lain kucing, anjing, kambing, sapi, babi, tikus, burung, musang, harimau, dan manusia. Lalu juga ada fasciola hepatica. Penyakitnya fascioliasis, hospes definitif atau manusia, sapi, dan kambing. Lalu perantaranya, yang pertama keong atau siput, air tawar dari genus Limnea. Yang kedua ada tumbuhan air. Cara infeksi, makan tanaman air mengandung mata serkaria. Lalu selanjutnya yaitu morfologi. Cacing dewasa ukuran panjang tubuhnya antara 20 dan 30 mikrometer dan lebar badan antara 8 dan 13 mikrometer. Bentuknya pipi seperti daun yang mempunyai tonjolan khas di daerah anterior atau cephalic cone sehingga memberi gambaran seperti bahu atau shoulder. Bisa dilihat gambar yang terdapat di slide. Di samping kiri ada gambar dari cacing dewasa dan yang di samping kanan ada gambar dari telurnya. Lalu selanjutnya ada sucker. Terdapat dua jenis alat hisap yaitu oral sucker dan ventral sucker yang sama ukuran besarnya, dan mempunyai usus yang mempunyai cabang-cabang lateral yang mencapai ujung distal dari sekum. Selanjutnya alat reproduksi. Ovarium dan testis cacing ini bercabang, sedangkan uterusnya melingkar. Lalu ada vitellaria, adanya percabangan yang intensif dan tersebar luas ke seluruh jaringan parenkim cacing. Lalu untuk telurnya bentuknya ovoid atau bulat lonjong, berwarna coklat kekuningan, mempunyai operculum di salah satu ujungnya. Ukuran panjang telur antara 130 sampai 150 mikron dan lebar 63 sampai 90 mikron. Waktu telur keluar dari tubuh hospes definitif, telur belum berembrio dan tidak infektif. Lalu selanjutnya siklus hidup, yakni ada telur cacing keluar beserta tinja penderita dan masuk ke dalam air dalam waktu 9-15 hari. Lalu terjadi pertumbuhan miracidium, kemudian menetas, kemudian mencari siput yang menjadi hospes perantara pertama. Lalu kemudian di dalam tubuh siput miracidium tumbuh menjadi sporokista, ridia, dan selanjutnya berkembang menjadi serkaria atau serkaria. Serkaria akan keluar dari tubuh siput dan berenang untuk mencari tumbuhan air atau rumput dan berubah menjadi kista metaserkaria yang infektif. Kemudian jika manusia termakan stadium infektif atau kista metaserkaria yang terdapat pada tumbuhan air di dalam duodenum, metaserkaria akan lepas dari jaringan tanaman ale, melakukan migrasi melalui aliran darah dan sebagian besar mencapai saluran dan kandung empedu. Kemudian tumbuh menjadi cacing dewasa. Lalu aspek klinisnya, cacing dewasa dapat menyebabkan peradangan pada saluran empedu, menimbulkan atrofi pada parenkim hati, dan kemudian dapat terjadi sirosis periportal. Cacing muda mengadakan migrasi ke hati yang dapat menimbulkan lesi ektopik di dinding usus, jantung, bola mata, paru, dan jaringan di bawah kulit. Lalu diagnosisnya, terjadi fasciola hepatica, harus dilakukan pemeriksaan tinja dan empedu penderita untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya.
Pemeriksaan serologi misalnya uji fiksasi komplement atau tes intradermal dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis fascioliasis hepatica. Lalu selanjutnya ada fasciola buski, cacing trematoda yang terbesar ukurannya sehingga sering disebut sebagai cacing trematoda usus raksasa atau giant intestinal fluke. Penyakit fasciolopsiasis, hospes definitif atau manusia, anjing, dan babi, perantara keong air segmentina atau giraulus atau hipeutis, dan tumbuhan air, water chestnut atau water lily, dan lain-lain. Cara infeksi, makan tumbuhan air mengandung metaserkaria. Adapun morfologinya, cacing dewasa itu ukuran badannya 20 dan 70 mikrometer dan lebar 8 sampai 20 mikrometer. Terus ada acetabulum, ukuran organ ini lebih besar daripada ukuran oral sucker. Bagian kepala tidak mempunyai kerucut. Kepala sepalikon berbentuk seperti kerucut seperti ujung dari kon. Lalu ada usus dan alat pencernaan, terdapat pada faring pendek, faring yang terbentuk bola, dan usofagus yang pendek, diikuti oleh sepasang sekum yang tidak bercabang. Lalu ada alat reproduksinya, terdapat 2 buah testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Kemudian ovariumnya tidak bercabang. Lalu ada vitellaria, organ ini terletak di sebelah lateral sekum. Uterus, bentuk uterus yang melingkar menuju ke arah batas anterior ventral sucker. Kemudian telur mempunyai ukuran panjang 130 sampai 140 mikron dan lebar 80 sampai 95 mikron. Kemudian seekor cacing betina dapat memproduksi sekitar 28.000 butir telur setiap harinya. Kemudian ada siklus hidupnya. Telur imatur yang dihasilkan oleh cacing dewasa keluar bersama tinja. Telur akan mengalami embrionisi dan menetas di dalam air 3-7 minggu pada suhu hangat dan melepaskan miracidium. Selanjutnya akan menginvasi hospes perantara yang cocok. Pada tubuh siput, parasit berkembang menjadi beberapa stadium atau sporokista, redia, dan serkaria. Serkaria keluar dari tubuh siput dan berenang bebas dalam air, dan selanjutnya menjadi kista metaserkaria pada tanaman air. Kemudian mamalia terinfeksi karena memakan tanaman air mentah yang mengandung kista metaserkaria, kemudian akan mengalami eksistasi di dalam zoodenum dan melekat pada dinding usus, berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu kurang lebih 3 bulan, melekat pada dinding usus, hospes mamalia. Kemudian ada gejala klinis, fasciolopsiasis buski terjadi karena cacing yang melekatkan diri pada mukosa usus halus, kemudian menimbulkan peradangan, ulserasi dan abses, mual, dan diare. Warna tinja menjadi hijau kuning, berbau busuk, dan berisi makanan yang tidak dicerna. Kemudian penderita akan mengalami anemia, edema, asites, dan anasarka. Kemudian pemeriksaan darah tepi menunjukkan gambaran eosinofil sampai 35%. Adapun diagnosisnya, untuk menegakkan diagnosis pasti harus dilakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing. Selain itu mungkin dapat dijumpai cacing dewasa pada muntahan atau di dalam tinja penderita. Kemudian ada Paragonimus westermani. Paragonimus westermani dikenal juga dengan nama Oriental lung fluke. Penyakit fasciolopsiasis, penyakitnya yaitu disebabkan oleh definitif manusia, kucing, anjing, harimau, serigala, dan lain-lain. Perantara yaitu keong air tawar, tiara, dan semusol cospira, ketam, potamon, dan udang air tawar. Cara penginfeksiannya yaitu makan ketam atau udang mengandung metaserkaria atau dimasak kurang matang. Ada morfologinya, cacing dewasa, untuk bentuk tubuhnya itu lonjong atau ovoidal, warna coklat kemerahan, dengan panjang badan sekitar 16 mikrometer dikali 8 mikrometer dan ketebalan 5 mikrometer. Lalu juga bentuknya seperti biji kopi. Lalu kutikula cacing ini memiliki kutikula berspina yang merupakan ciri khas morfologinya. Kemudian ada sakernya. Sakernya, cacing paruh mempunyai 2 jenis alat isap, yaitu oral sucker dan ventral sucker yang sama besar.
Ada juga Vitellaria. Kelenjar Vitellin ini mempunyai banyak cabang memengaruhi seluruh bagian tepi badan parasit. Lalu alat reproduksinya, terdapat 2 buah testis berlobus yang tidak teratur bentuknya. Terus ovarium terletak di bagian anterior dari testis dan berada di bagian posterior dari ventral sucker. Ovarium juga mempunyai lobus. Lalu kemudian ada telurnya, yaitu berukuran sekitar 95-55 mikron. Kemudian telur cacing ini mempunyai operkulum datar yang menebal tepinya. Kemudian ada siklus hidupnya. Telur yang belum berisi embrio diekskresikan dalam dahak, lalu tertelan sehingga juga ditemukan di feses. Dalam alam bebas, telur menjadi matang dan berisi embrio, kemudian menetas di air, terus mirasidia menjadi hospes perantara pertama, yaitu siput, dan menembus jaringan lunak tubuhnya. Di dalam tubuh siput, mirasidia tumbuh melalui beberapa tahap perkembangan, yaitu sporosis, radiae, dan akhirnya menjadi sarkaria yang keluar dari tubuh siput. Kemudian sarkaria menjadi hospes perantara 2, yaitu krustasea, seperti kepiting atau udang kerang. Di situ sarkaria mengalami ensistasi dan menjadi metasarkaria yang merupakan bentuk infektif, yang kemudian dapat menginfeksi manusia melalui oral. Metasarkaria yang tertelan keluar dari kista yang pecah di usus atau duodenum, menembus dinding usus masuk ke dalam rongga peritoneum, kemudian menembus diafragma ke paru. Di jaringan paru mereka dienkapsulasi dan berkembang menjadi cacing dewasa. Lalu juga ada aspek klinis. Manifestasi klinis utama berupa batuk, kadang juga berupa hemoptisis. Gejalanya mirip seperti pulmonari tuberkulosis, sehingga terjadi misdiagnosis dengan tuberkulosis paru. Di diagnosisnya ditemukan telur cacing dalam dahak atau tinja penderita. Mungkin telur cacing juga dapat ditemukan pada hasil aspirasi pleura. Terus selanjutnya ada Schistosoma sp. Schistosoma adalah trematoda yang sistem reproduksinya tidak hermafrodit. 3 spesies Schistosoma yang menimbulkan masalah kesehatan pada manusia, yakni yang pertama Schistosoma japonicum, yang kedua ada Schistosoma mansoni, dan juga yang terakhir Schistosoma hematobium. Yang pertama ada Schistosoma japonicum yang penyebarannya di Timur Jawa atau Cina, Filipina, dan Indonesia di Sulawesi Tengah, tepatnya di Danau Lindu dan Lembah Napu. Penyakitnya ada Schistosomiasis japonicum atau Oriental Schistosmiasis. Hospes definitif dari manusia, kucing, dan anjing, perantara dari keong Onchomelania. Cari infeksi penetrasi kulit oleh Cercaria. Cacing dewasa ditemukan dalam vena porta dan vena mesenterica superior dengan sistem ekskresi berupa sek api atau flame cell beserta dengan saluran-salurannya. Jantan, dia tubuhnya lebih besar daripada betina, bentuknya seperti daun terlipat. Bagian kaudal dari ventral sucker membentuk celah atau kanalis gynecoporus. Testis bentuknya bulat, jumlahnya 6-8 buah. Lalu tidak ada tonjolan. Betina tubuhnya langsing, panjang 1,9 cm. Ovalirum di tengah tubuh, uterus berisi telur. Telur Schistosoma japonicum, telurnya berbentuk oval berukuran 6-7 mikrometer kali 50 mikrometer, mempunyai spina. Telur berupa lateral kanop, bisa dilihat gambar, terdapat lateral kanopnya. Terus yang di atas terdapat gambar dari telurnya, dan yang di bawah ada gambar dari telur dari cacing dewasanya. Lalu ada Schistosoma mansoni. Schistosoma mansoni bisa disebut juga Schistosoma americanus karena banyak ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Penyakitnya Schistosomiasis mansoni atau Schistosomiasis usus. Hospes definitif dari manusia dan kera, perantara keong, air tawar, Biompalaria sp. Cari infeksi penetrasi kulit oleh Cercaria. Cacing dewasa ditemukan dalam vena mesenteria di daerah usus besar, lalu segmen distal ileum, dan kadang-kadang juga didapatkan dalam vena intrahepatik. Jantan
panjangnya 1 cm, terdapat kutikula, ada tonjolan-tonjolan kasar, testisnya berjumlah 8-9 buah. Adapun betina, tubuhnya langsing, ukurannya 1,4 cm, ovarium terletak di pertengahan tubuh bagian anterior, di dalam uterus terdapat telur, cacing betina sering terdapat di dalam celah atau kanalis di Nesoporus. Adapun telurnya berbentuk oval berukuran 114 sampai 175 mikrometer dikali 45 sampai 60 mikrometer, mempunyai spina telur lateral dan berwarna coklat kekuningan. Kemudian ada Schistosoma hematobium, biasa disebut juga vesical blood fluke karena habitat pada pembuluh darah vena di vesica urinaria dan flecus venosus di daerah pelvis, penyebaran di Afrika dan Timur Tengah. Adapun penyakitnya Schistosomiasis hematobium, hospesnya dari manusia, cara infeksi penetrasi kulit oleh Sersaria. Jantan, cacing jantan itu berukuran 10-15 kali 0,8 sampai 1 mikrometer. Kutikula diliputi bintil-bintil halus dengan jumlah testis 4-5 buah. Adapun betinanya, cacing betina berukuran 20 mikrometer, ovarium berada di pertengahan tubuh bagian posterior. Kalau untuk telurnya berukuran 112 sampai 179 mikrometer dikali 40 sampai 70 mikrometer, mempunyai spina terminalis. Bisa dilihat dari gambar yang berada di slide. Kemudian ada juga Schistosoma sp. Telur schistosoma keluar dari tubuh hospes definitiva bersama tinja atau urin. Telur harus masuk ke dalam air agar dapat menetas menjadi larva Miracidium. Larva ini berenang mencari hospes perantara yaitu siput. Di dalam tubuh siput, Miracidium berkembang menjadi sporokista dan tumbuh menjadi Serkaria yang infektif. Kemudian infeksi pada hospes melalui penetrasi kulit, Serkaria melepaskan bagian ekor yang bercabang dan dengan bantuan enzim proteolitik lalu masuk dalam sirkulasi yang selanjutnya menjadi skistosomula. Kemudian parasit masuk ke kapiler dan sistem limfatik, migrasi, kemudian masuk ke paru-paru, jantung kiri hati, dan menuju sirkulasi vena menjadi dewasa dan berpasangan. Kemudian cacing dewasa habitatnya berada di vena mesenterica pada berbagai tempat yang spesifik pada tiap-tiap spesies. Pada Schistosoma japonicum lebih sering ditemukan pada vena porta dan sistem perivesikal. Telur migrasi secara progresif ke arah lumen usus, selanjutnya keluar bersama tinja atau urin. Adapun aspek klinisnya ada 3 tahapan klinis pada schistosomiasis, yaitu masa inkubasi biologis, tahap stadium akut, dan tahap stadium kronis. Kalau masa inkubasi biologis itu waktu antara saat masuknya Serkaria menembus kulit sampai saat terjadinya cacing dewasa, terjadi kelainan kulit dan ketel-ketel disertai keradangan akut pada hati. Kemudian tahap stadium akut yaitu pada tahapan yang terjadi akibat terbentuknya telur cacing, terjadi kerusakan jaringan dan pendarahan, pembentukan pseudoabses, pseudotuberkel, dan pembentukan jaringan diikat. Kemudian ada tahap stadium kronik, yaitu terjadi proses penyembuhan jaringan dan pembentukan jaringan fibrosis disertai pengecilan hati, akibat telah terjadi sirosis, terjadi pembesaran limpa, asites, dan ikterus. Dapat juga terjadi hipertensi portal. Kemudian ada diagnosisnya, yaitu telur Schistosoma hematobium dapat ditemukan di dalam urin penderita atau pada hasil biopsi kandung kemih. Sedangkan telur Schistosoma japonicum dan telur Schistosoma mansoni dapat ditemukan di dalam tinja atau pada hasil biopsi rektum. Ada juga perbedaan Schistosoma sp. Perbedaannya untuk ukuran cacing, Schistosoma hematobium, Schistosoma japonicum, dan Schistosoma mansoni. Kalau Schistosoma hematobium dia itu ukuran cacing jantannya 10-15 mikrometer dan betinanya 20 mikrometer. Lalu Schistosoma japonicum ukuran jantannya 12-20 mikrometer, betina 26 mikrometer. Kalau Schistosoma mansoni jantannya 6,4-12 mikrometer dan betinanya 7,2-17 mikrometer. Untuk tuberkel kulitnya, Schistosoma hematobium itu halus, Schistosoma japonicum halus,
dan cystosoma mansoni itu kasar. Untuk perbedaan dari testisnya, kalau cystosoma hematobium itu 4-5 buah, cystosoma japonicum 6-8 buah, cystosoma mansoni 8-9 buah. Lalu untuk ovariumnya, cystosoma hematobium di pertengahan tubuh bagian posterior, kalau cystosoma japonicum di pertengahan tubuh, kalau cystosoma mansoni di pertengahan tubuh bagian anterior. Untuk spina telur, cystosoma hematobium terminal, cystosoma japonicum berupa lateral knob, cystosoma mansoni itu lateral. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.